Halo teman-teman, kali ini lanjutan film episode keempat dari One Piece. Menceritakan Luffy yang akan melawan bajak laut Kuro yang licik dan gesit, bagaimana Luffy akan mengalahkannya, dan apakah mereka akan bisa pergi dengan kapal yang mereka mau. Lalu ada hubungan apa Luffy dengan Laksamana Garp? Mari kita tonton bersama-sama rangkuman film episode keempat. Usopp menjelaskan kalau temannya sekarang dalam bahaya. Bajak laut itu menyamar menjadi pelayan. Klahadore maksudku Kuro adalah bajak laut. Tapi Helmeppo tak percaya karena bajak laut Kuro sudah dibunuh ayahku, dan semua marinir pasti tahu, kita masih belum tahu di mana topi jerami itu. Topi jerami? Luffy, tanya Usopp, dia sahabatku dan sekarang dia terancam juga. Jadi Luffy berada di sana juga, tanya Koby. Iya, Kuro harus dihentikan. Aku sendirian tak mampu, ucap Usopp. Kami akan membantu, tunjukkan jalannya, lalu Usopp mengantar mereka. Nami yang melihat Luffy tidak sadar, mencoba membangunkannya tapi tidak ada reaksi, lalu mendengar ada yang datang, Nami bersembunyi di sebuah rak. Klahadore melihat Luffy tak sadarkan diri, saat Buci memeriksa ternyata dia telah memakan racun resep barunya. Klahadore menyuruh untuk melempar dia ke sumur bersama si rambut hijau, sedangkan Nami mendengar semua pembicaraan mereka. Saat akan membawa Luffy, bel berbunyi. Klahadore membuka pintu dan bertanya ada apa malam-malam kemari. Koby bertanya, kalau mendengar ada bajak laut di sini. Usopp langsung berkata kalau dialah bajak laut, dia telah membunuh Merry, cepat tangkap dia. Klahadore meminta maaf atas tindakan Usopp, karena telah membohongi kalian, dia kurang waras dan penduduk desa sudah lelah dengan tindakan dia anak malang, jiwanya terganggu semenjak ibunya meninggal. Usopp menyuruh memeriksa tangannya, ada pisau di sana, lalu Klahadore membiarkan mereka memeriksa dan tidak ada apa-apa. Sudah cukup, kata Helmeppo, kami di sini mencari buronan bernama Luffy. Klahadore berkata anak buahnya sedang mengawasinya, dia pembuat onar yang Usopp bawa ke rumah ini, aku akan membawakannya kepadamu. Lalu memerintahkan Sam dan Buci membawa Luffy ke depan. Usopp berkata, Luffy memang bajak laut, tapi berbeda dengan Kuro, memang membingungkan tapi tolong Kaya, nyawanya terancam. Tapi Usopp tak punya bukti, aku tak bisa bertindak, lalu Luffy dibawa dan diserahkan kepada marinir. Sedangkan Sam yang sedang membereskan dapur, dipukul oleh Nami. Koby mendengar bertanya ada suara apa itu. Klahadore berkata kalau rumah ini sudah tua, lebih baik kalian kembali, buronan sudah di tangan kalian. Semua ucapannya bohong, kata Usopp lalu dia pergi sambil berteriak ada bajak laut. Zoro sedang berusaha untuk keluar dari sumur, kembali ke 7 tahun yang lalu, saat Zoro masih kecil sedang latihan, dia dikalahkan oleh Kuina. Kuina berkata sikumu terlalu rendah, itu cuma saran sebagai teman, tapi Zoro tak menganggap Kuina temannya dan tak butuh saranmu. Zoro yang marah, berkata akan mengalahkanmu suatu hari nanti, dan menjadi pendekar pedang terhebat. Aku kalah karena pedang bambu ini, mari kita bertanding dengan pedang sungguhan, dan tantangan itu diterima oleh Kuina. Jika ingin mengalahkanku, kau harus siap membunuhku, ucap Kuina. Usopp memanggil Kaya dan berkata ada bajak laut di sini, aku sudah tahu, kan kau yang mengajaknya kemari. Usopp mengatakan, kalau bajak laut itu adalah Klahadore dan kau dalam bahaya, kita harus pergi dari sini. Kaya tak percaya dan menganggap Usopp sedang ngelantur. Usopp mengatakan kalau Merry sudah dibunuh olehnya, Klahadore itu bajak laut bengis, dan dia mengincar hartamu, percayalah. Kaya yang tetap tak percaya dan menamparkan Usopp lalu memintanya untuk pergi, tapi Usopp tak akan pergi, aku takkan lari dan meninggalkanmu, sebelum yakin kau aman. Sedangkan Sam melaporkan kalau Nami sudah mendengar semuanya, saat itu juga jam berbunyi menandakan kalau Kaya sudah cukup umur, saatnya berhenti bersandiwara, bunuh Kaya sekarang, kita tak perlu menutupi identitas kita. Lalu meminta Buci menutup semua jalan keluar. Saat mereka melihat semua keamanan dipasang untuk mencegah bajak laut masuk, tiba-tiba Nami datang. Sedangkan para bajak laut sudah bersiap-siap membunuh Kaya. Nami menjelaskan kalau Kaya sudah bertahun-tahun diracuni, coba kau ingat sejak kapan kau sakit, apa sejak Kuro bekerja di sini, tanya Nami. Jika kita terus di sini, kita bisa mati, kita harus lari sekarang juga. Kuro sedang memanggil Kaya,
untuk bersiap membunuhnya. Saat masuk ke kamarnya, Kaya sudah tidak ada. Mereka kabur lewat jalan lain menuju kamar orang tuanya, untuk membuka barikade yang sudah ditutup. Saat Kuro melewati lorong, terdengar kalau Kaya sedang batuk di balik pembatas, lalu Kuro menusuk-nusuk pembatas itu dan sempat membuat Kaya terluka. Sedangkan Zoro masih berusaha untuk keluar dari sumur tapi gagal dan terjatuh. Saat dalam perjalanan, Koby merasa ada yang janggal dengan pelayan tadi. Silahkan membela bajak laut, aku yakin Garp pasti bangga, sindir Helmeppo. Koby berkata, bukan salahku jika performaku bagus dan diakui olehnya, tapi Helmeppo berkata kalau kau diutus karena kau teman si topi jerami, bukannya percaya padamu, Garp memanfaatkanmu. Luffy siuman, saat Helmeppo mendekatinya, Luffy muntah di hadapannya. Mereka semua sekarang berada di kamar orang tua Kaya, keluarga kami sudah menganggap Klahadore seperti keluarga, bisa-bisanya aku tak menyadari niatnya, ucap Kaya. Ini bukan salahmu, dia memanfaatkanmu, kuatkan dirimu, kita harus keluar. Kaya membuka lukisan orang tuanya dan mencoba memutar tuasnya, Klahadore yang melihat kalau ada yang membuka tuasnya langsung menuju ke kamar orang tua Kaya. Saat sedang menunggu Kuina, gurunya menghampiri Zoro dan berkata, kalau Kuina mengalami kecelakaan dan dia sudah tiada. Zoro yang mendengarnya tak percaya, karena mereka berdua sudah berjanji akan menjadi petarung yang paling hebat. Ya, kami sudah berjanji, lalu Zoro mencoba memanjat kembali dan akhirnya berhasil keluar dari sumur itu. Sedangkan Luffy yang sedang muntah-muntah, berkata kepada Koby kalau harus kembali. Kepala pelayan itu akan membunuh Kaya dan mengincar rekan-rekanku, tapi aku diperintahkan untuk menangkapmu, ucap Koby. Kau ingin menolong orang yang tak bersalah kan? Kaya tak bersalah, lalu Helmeppo menodongkan senjata. Ayahku berkata, bajak laut hidup atau mati sama saja, jadi lebih baik kau jalan kalau tak ingin mati, lalu terdengar suara pukulan, saat melihat ternyata Zoro. Helmeppo yang melihat menjadi diam, lalu dipukul sampai pingsan, lalu Zoro dan Luffy kembali ke rumah itu. Saat akan pergi Koby sempat meminta jangan pergi, kalian ditahan atas perintah marinir. Luffy berkata, aku tahu itu tugasmu, tapi aku akan kembali dan menolong temanku dan jangan cegah aku. Koby hanya diam saja lalu mereka pergi. Tuasnya agak susah untuk diputar, perlu dilumasi kata Nami. Lalu terdengar suara Kuro yang sudah mendekat, lalu mereka pergi bersembunyi. Aku tahu kau di sini, Kaya, keluarlah kami tak perlu menutupi identitas kami lagi. Sungguh melelahkan memakai topeng dan berpura-pura baik, sambil merusak properti milik orang tuanya. Ayolah Kaya, jangan mempersulitku, anggap saja ini pembalasanku setelah bertahun-tahun mendengarkan keluhanmu, lalu merobek lukisan orang tuanya. Sedangkan Zoro dan Luffy berhasil masuk dengan mengangkat paksa penutup besinya, kemudian mereka berpencar. Saat Zoro melewati koridor, di belakangnya ada yang lewat, lalu Zoro mengikutinya. Sedangkan Kaya mengambil sebuah pisau dan ingin melawan tapi sempat ditahan oleh Nami, tapi Kaya berkata aku lebih kuat dari dugaanmu, lalu mereka keluar ingin menyerang tapi Kuro lebih gesit dan langsung menyandera mereka. Usopp menembakkan ketapel ke arah Kuro, tapi gagal, lalu Kuro mendorong Usopp sampai terjatuh. Zoro sudah bersiap melawan anak buah Kuro. Saat akan membunuh Kaya, tangannya ditahan oleh Luffy. Mereka temanku, jangan macam-macam dengan mereka, ucap Luffy. Saat Kuro mendekat, Luffy ingin memukul tapi Kuro lebih cepat. Kau takkan bisa mengalahkanku? Aku si Kuro seribu rencana, kau itu pecundang, kau bermimpi menjadi bajak laut, sudah berapa lama kau mengarungi lautan, seminggu atau sebulan. Aku bertahun-tahun menjadi kapten tanpa gagal menjarah, tapi imbalannya hidup dalam kecemasan dan diburu seantero East Blue. Apa itu yang kau mau? Selalu waspada dikejar-kejar, kata Kuro. Luffy mencoba beberapa kali memukul Kuro tapi selalu gagal. Kau takkan bisa tidur nyenyak, akan selalu ada yang mengincar lehermu, bajak laut, marinir bahkan krumu sendiri, ucap Kuro lalu melukai Luffy. Sudah berapa banyak jumlah kru yang telah kubunuh, semuanya tanpa kecuali. Sedangkan Zoro masih bertarung melawan Sam dan Buci.
Bajak laut itu bukan soal menjara atau punya rencana sempurna, tapi soal petualangan dan kebebasan. Kau itu berhenti mengejar impianmu. Orang yang menyerah tak pantas menyebut dirinya bajak laut, ucap Luffy lalu dia memejamkan mata untuk konsentrasi. Saat terdengar suara, Luffy langsung melayangkan tinjunya dan mengenai Kuro. Lalu Kuro menyerang Luffy. Lalu Luffy mengeluarkan jurus andalannya, dan Kuro terpental keluar. Sedangkan anak buahnya sudah terikat, sepertinya kau butuh asisten baru, kepala mereka tak bisa ditukar imbalan, ucap Zoro. Nami berkata kalau marinir sudah tahu lokasi kita, lebih baik kita pergi. Tapi kita tak punya kapal, mau pergi kemana? Tanya Luffy, tapi Kaya akan memberikan kapalnya kepada mereka, dengan begitu Luffy menang taruhan. Kapalnya sekarang sudah siap. Saat Luffy melihat patung domba mengingatkan kepada pengacara Kaya. Mary yang mengurus galangan kapal sepeninggalan orang tuaku, dia kolega terdekat orang tuaku dan juga teman lamaku, kenangannya akan terus hidup, ucap Kaya. Baiklah akan kunamai kapal ini Going Mary, kata Luffy sambil berteriak karena sudah berhasil. Lalu Luffy mengajak Usopp untuk berkemas, kau akan ikut dengan kita kan? Tapi Usopp tidak bisa meninggalkan desa sirup, lalu Kaya bagaimana, aku harus menjaganya. Kaya menarik Usopp dan berkata, sudah saatnya aku mengurus diriku sendiri, aku akan mengejar impianku yang lain, seperti menjadi dokter. Kalau begitu sepertinya kita akan berpisah dan sampai jumpa lain waktu, kata Usopp. Kaya berkata, aku akan mendengar pertualangan Kapten Usopp sesungguhnya, lalu mencium Usopp. Apa mereka tahu, kalau aku kaptennya, tanya Luffy. Lalu mereka menikmati kapal barunya, sedangkan Kuro yang masih hidup, kabur menggunakan perahu kecil. Koby berkata, kalau misi pertamanya gagal, Luffy lolos. Seperti kata Anda, aku terlalu banyak berpikir. Garp berkata, tak perlu menyalahkan diri sendiri, kau sudah melaksanakan tugasmu, pelajaran sebenarnya selalu punya rencana cadangan, lalu memberikan teropong kepada Koby. Kau telah pancing mereka keluar dan misi berhasil. Di kapal, Usopp telah membuat bendera bajak laut yang baru, tapi bendera yang kalian buat tidak menakutkan sama sekali, kata Zoro. Lalu Usopp dan Luffy berebut menjadi kapten, membuat Nami dan Zoro tertawa. Kalian lihat, inilah serunya, mulai sekarang perjalanan kita akan lancar, tiba-tiba kapal mereka terguncang, saat mereka memeriksa keluar. Ternyata marinir menyerang mereka, Luffy melihat dari teropong dan ternyata itu kakeknya.